Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau lanjut bahas soal tes seleksi akademik khususnya untuk guru kelas SD. Aku mau bahas kembali untuk PTK atau penelitian tindakan kelas, dilengkapi dengan indikator sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, kita buka kisi-kisi untuk seleksi akademik tes PPG tahun 2022 khususnya untuk guru kelas SD ya teman-teman. Ini sudah aku buka. Teman-teman bisa lihat di sini di nomor 115. Di sini materinya tentang perencanaan penelitian tindakan kelas. Di sini indikatornya banyak, dimulai dari indikator 93 berdasarkan suatu kasus pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, peserta mampu merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Begitupun ke bawahnya juga, ini soal tentang PTK semua ya. Ini indikator yang akan aku bahas di video kali ini sampai ke nomor terakhir 120 di indikator 98. Buat teman-teman tonton video ini sampai selesai. Kita langsung ke contoh soal yang pertama di indikator nomor 93, yaitu berdasarkan suatu kasus pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, peserta mampu merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Ini indikatornya, teman-teman bisa cek di kisi-kisi ya. Ini adanya di nomor 93. Contoh soalnya, berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah menggunakan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah kita cari kata kunci di soal nomor pertama ini. Di sini kata kunci yang pertamanya aspek berbicaranya itu masih kurang ya. Selanjutnya kita cari kata kunci yang lain. Di sini menggunakan metode bermain peran. Metode yang digunakannya adalah bermain peran. Kita baca di opsi pilihannya. Yang A, guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B, guru meminta siswa untuk menandai unsur teks yang akan diperagakan. C, guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. D, guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. Atau E, guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Nah, teman-teman tadi sudah menemukan kata kunci di soal. Di sini metode yang digunakan adalah bermain peran. Selain itu juga aspek berbicaranya juga masih kurang. Berarti ini yang akan ditingkatkan dari segi aspek berbicara. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Kita ke soal berikutnya. Indikator nomor 94. Berdasarkan suatu kasus pembelajaran IPA, peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Contoh soalnya, Pak Pardi merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan
kalau di kelas dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Pardi merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Pardi untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah: apakah A. memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor, B. memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk, C. menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor, D. meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya, atau E. meminta peserta didik untuk menuliskan pendapat tentang fungsi pakai pada alat masak logam. Di sini di kata kuncinya, kata kunci di soalnya, kita cari kata kuncinya. Peserta didik kesulitan memahami materi, ya, itu permasalahannya. Peserta didik cenderung mengantuk ketika menjelaskan konsep. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Pardi untuk mengatasi masalahnya ini? Jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang D. Jadi peserta didik itu mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Jadi dengan mereka menonton tayangan video, itu mereka akan termotivasi untuk mengamati tayangan yang diberikan, seperti itu. Kita ke soal berikutnya, indikator nomor 95. Disajikan suatu kasus pembelajaran PPKN. Peserta mampu merencanakan penelitian tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Ini untuk PPKN. Contoh soalnya, Bu Rani merupakan guru kelas 4 SD. Pada saat pembelajaran PPKN, siswa sulit memahami materi keanekaragaman suku bangsa. Media yang digunakan hanya berupa gambar saja, sehingga kurang menambah semangat dan contoh yang jelas, dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Mengapa para peserta didik cenderung sulit memahami keanekaragaman suku bangsa? Rencana tindakan yang dapat dilakukan Bu Rani untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah: apakah A. memberikan ulangan harian setiap hari, B. memberikan penugasan yang banyak kepada siswa, C. menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang keanekaragaman suku bangsa, D. menggunakan media audiovisual untuk menayangkan keanekaragaman suku bangsa, atau yang E. meminta peserta didik untuk membuat ringkasan materi. Kita cari kata kunci di soalnya, ya teman-teman ya. Teman-teman jangan hafalkan soal dan juga jawaban yang aku bahas di video, tapi teman-teman harus bisa menemukan kata kunci, ya, karena soal belum tentu sama, tapi intinya materinya sama, tujuannya ke situ, tapi jenis soalnya berbeda, kata-katanya dirubah gitu ya. Jadi jangan hafalkan soal dan jawaban, tapi teman-teman coba cari kata kunci di setiap soal. Bagaimana caranya mencari kata kunci? Teman-teman harus bisa. Coba teman-teman cari di soal ini kata kuncinya itu yang mana. Di sini siswa sulit memahami materi. Itu permasalahannya. Media yang digunakannya hanya berupa gambar saja, ya. Ini juga kata kunci, teman-teman. Sehingga kurang menambah semangat. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan kata kunci bahwa siswa itu sulit memahami materi dan Ibu Rani ini hanya menggunakan media berupa gambar saja,
harus pakai apa agar mereka itu mudah memahami materi, agar siswa itu mudah memahami materi tentang keanekaragaman suku bangsa? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu menggunakan media audio visual untuk menayangkan keanekaragaman suku bangsa. Jawabannya adalah opsi yang D. Kita ke soal berikutnya, indikator nomor 96. Disajikan data permasalahan pembelajaran muatan IPS SD. Peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang terjadi di dalam kelasnya pada mata pelajaran muatan IPS SD. Contoh soalnya, Pak Beni merupakan guru kelas 5 yang sedang mengalami permasalahan di dalam pembelajaran muatan IPS, di mana siswa menunjukkan sikap pasif selama pembelajaran berlangsung dan cenderung mengantuk, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Pak Beni yaitu, apakah A. menggunakan hukuman untuk siswa yang mengantuk, B. memberikan tugas tambahan kepada siswa yang nilainya tidak tuntas, C. memperbaiki pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model Think, Pair, Share, D. tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasanya, atau E. memberikan tugas untuk meringkas materi. Nah, teman-teman coba temukan kata kunci di soal ini. Yang mana kata kuncinya? Di sini siswa itu menunjukkan sikap yang pasif ya. Jadi selama pembelajaran siswa itu pasif, tidak aktif, mereka itu cenderung mengantuk, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Beni agar siswanya itu aktif gitu, agar tidak pasif dan juga tidak mengantuk? Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi harus memperbaiki pembelajaran yang dilakukan, salah satunya itu dengan model Think, Pair, Share. Buat teman-teman yang menginginkan file PDF ini atau file PDF di video-video aku sebelumnya, teman-teman bisa gabung di grup Telegram Belajar Bersama YISTV. Buat teman-teman yang berminat untuk gabung di grup Telegram Belajar Bersama YISTV, khususnya untuk PGSD, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Kita ke indikator nomor 97. Berdasarkan tindakan kelas, peserta mampu merumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Contoh soalnya, Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar, sehingga tingkat pemahaman materinya itu rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah, apakah A. perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa? B. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa? C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa? D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara kelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa? Atau E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa? Secara sekilas ini jawabannya hampir sama ya teman-teman, padahal ini berbeda. Jadi teman-teman jangan terkecoh, kok mirip semua gitu opsi pilihan jawabannya. Teman-teman jangan lupa temukan kata kuncinya dulu di soal. Di sini sudah ditebalkan di soal kata kuncinya. Jadi kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materinya itu rendah ya. Di sini pemahaman. Maka yang akan ditingkatkan itu apanya? Pemahamannya. Opsi pilihan yang mana sih gitu. Secara gampangnya teman-teman akan mudah menemukan jawabannya. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah opsi yang E, yaitu pemberian tindakan bimbingan belajar
Ya, bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Seperti itu. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini untuk indikator 97, masih sama dengan tadi indikatornya. Pak Dita mengajar kelas 5A SD Cinta Kami. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Dita berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah: apakah A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum? B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat? C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus? D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap? Atau E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa? Yang ditanyakan di sini adalah hipotesis atau dugaan sementara. Jadi Pak Dika itu mau menggunakan model inquiry terbimbing. Maka dugaan sementara yang bisa atau yang cocok untuk PTK Pak Dika itu adalah opsi yang E, bahwa model inquiry terbimbing itu dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Kita ke indikator 98. Kalau di kisi-kisi itu di nomor 120 dan indikatornya nomor 98. Diberikan data hasil observasi pembelajaran, peserta dapat menentukan refleksi PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Kita ke contoh soalnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelas Pak Heru, melihat bahwa dalam 2 kali ulangan harian yang diberikan rata-rata hanya 4 orang dari 30 siswa yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuhan. Selain itu, pada setiap pembelajaran suasana kelas pasif. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Heru kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi gaya tak sentuhan serta suasana kelas menyenangkan? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? Yang kedua, bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran IPA? Yang keempat, apakah saya perlu berkonsultasi dengan orang tua siswa? Permasalahan di atas dapat digunakan oleh Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah di nomor berapa? Teman-teman cek di pernyataannya apakah yang pertama ini masuk atau tidak permasalahannya untuk PTK ini. Yang pertama ini betul ya teman-teman ya, ini bisa. Yang kedua ini tidak. Yang ketiga juga ini bisa. Yang keempat ini tidak. Maka pilihannya itu di yang nomor 1 dan juga nomor 3. Maka opsi pilihan jawaban yang paling tepatnya ada di opsi yang B ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang B.
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini tentang PTK dilengkapi dengan indikator kisi-kisi terbaru tahun 2022 khususnya untuk guru kelas SD. Buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegramnya Belajar Bersama IS TV khususnya untuk prodi PGSD atau guru kelas SD, teman-teman bakal dapat fasilitas latihan soal setiap hari, ada video pembahasan. Teman-teman juga bisa download rekap soal yang ada di grup ya. Selain itu teman-teman bisa mengerjakan 3 paket tryout. Buat teman-teman yang berminat gabung di grup Telegramnya, teman-teman silahkan hubungi nomor yang ada di layar. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman cek di kolom deskripsi aku. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video aku ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.